Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas tentang akuntansi pajak. Jadi kalau kita bicara tentang akuntansi pajak, erat kaitannya sama yang namanya rekonsiliasi. Dimana rekonsiliasi itu ada yang namanya koreksi. Mereka itu timbul karena adanya perbedaan perbedaan permanen dan juga perbedaan temporer. Nah, jadi kalau kita bikin secara ringkas, secara sederhana, perbedaan permanen itu adalah perbedaan yang timbul karena adanya beda aturan antara bagaimana pengakuan mengenai suatu hal, baik di akuntansi maupun pajak. Contoh, itu adalah beban entertain. Beban entertain menurut akuntansi itu menjadi salah satu yang namanya pengurang dari pendapatan. Tapi menurut pajak itu nggak boleh tuh diakuin. Artinya nanti ketika kita bicara tentang koreksi, berarti nanti kita harus keluarkan si beban entertain itu. Kemudian yang kedua itu adalah beban temporer. Nah, kalau perbedaan temporer ini adalah perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan waktu. Jadi, contoh nih, misalkan ada bangunan, kalau misalkan udah ngambil perpajakan 2, ada peraturan yang memang menjelaskan bagaimana pengakuan ketika itu bangunan, kemudian mobil, printer dan sebagainya, mereka akan disusutkan selama berapa tahun gitu. Nah, baik pajak maupun akuntansi itu punya estimasinya sendiri. Dan sometimes estimasi akuntansi dan estimasi pajak tuh nggak sama. Contoh, misalkan bangunan menurut akuntansi itu estimasinya adalah 10 tahun, sedangkan pajak itu 5 tahun. Dengan nilai bangunan tanpa nilai residu sebesar 100 juta. Artinya, akuntansi itu dia akan mendepresiasi sebesar 10 juta per tahun. Sedangkan yang namanya pajak, karena dia tadi waktunya cuma 5 tahun, berarti dia akan mendepresiasi 20 juta per tahun. Kalau kita lihat mana sih laba yang lebih kecil, berarti laba pajak kan. Sedangkan laba akuntansi dia akan mengakui lebih besar. Nah, sehingga itulah yang akan menyebabkan terjadinya yang namanya pajak tangguhan. Nah, jadi pajak tangguhan ini bisa kita bagi dua, ada yang namanya aset pajak tangguhan, ada yang namanya liabilitas pajak tangguhan. Jadi kalau aset itu adalah posisi di mana beban pajak yang diakui akuntansi ini lebih besar daripada beban pajak. Jadi dalam posisi ini contoh misalkan akuntansi ini mengakui sebesar 50 juta, tapi menurut pajak cuma 25, artinya akuntansi udah bayar lebih banyak dong daripada yang harus ditentukan oleh pajak. Nah, berarti ini akan masuk ke dalam aset pajak tangguhan ketika kita bikin jurnal, aset pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan. Jadi posisinya aset itu akan selalu berkaitan dengan pendapatan. Itu dalam posisi yang kita bilang misalkan tidak ada tidak ada pos-pos awal ya. Kemudian liabilitas, kalau misalkan liabilitas itu adalah posisinya ketika pengakuan pajak akuntansi ini lebih kecil dari yang harusnya diakui oleh si berdasarkan pajak gitu intinya. Jadi misalkan menurut akuntansi itu adalah 25, sedangkan menurut pajak harusnya perusahaan bayarnya 50 juta gitu. Berarti kan lebih besar, akuntansi ini bayarnya cuma lebih sedikit kan. Karena lebih sedikit maka muncul yang namanya kewajiban pajak tangguhan. Nah, jadi jurnalnya nanti adalah beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan. Oke, jadi next aku akan kasih soalnya ke Salamet, jadi kalian bisa sambil baca soalnya di situ. Ini supaya lebih menghemat waktu. Nah, jadi soal ini kita akan bicara tentang soal 3 di mana PT Utama selama tahun 2014 ini memperoleh laba komersial sebesar 1.150 juta. Kemudian ada pendapatan bunga depositonya, ada beban jamuannya, penyusutannya. Namun dalam kondisi ini silakan diganti untuk penyusutan fiskalnya lebih besar sebesar 150 juta dari penyusutan komersial. Jadi ingat ya, yang nomor C bukan lebih kecil tapi lebih besar. Kemudian ada PPh pasal 26 sudah dibayar sebesar 95 juta. Pertanyaannya adalah kita suruh melakukan koreksi fiskal, suruh melakukan perhitungan PPh, kemudian suruh lihat apakah PPh-nya kurang bayar atau lebih bayar, suruh hitung aset atau kewajiban pajak tangguhan, habis itu bikin jurnal dan penyajian. Oke. Jadi kalau kita mau bikin koreksi fiskal, kalau dari aku sendiri aku akan membaginya jadi intinya LSP menurut akuntansi, kemudian koreksi positif, koreksi negatif, baru kita dapat yang PKP, pendapatan kena pajak, yang menurut pajak emang udah real gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita akan masuk ke LSP komersial. Jadi tadi dia bilang bahwa di tahun 2014 itu si perusahaan memperoleh laba komersial sebesar 1.150 juta. Jadi kalau kita put di sini
Kemudian kita akan masuk kepada koreksi positif yang pertama, yaitu adalah beban jamuan. Kenapa? Karena di sini beban jamuan tanpa daftar normatif itu akan masuk ke namanya beda permanen kan. Nah, karena dia itu beban yang namanya kita bicara tentang laba seperti biasa itu kan adalah hasil yang didapatkan dari pendapatan kurangin beban kan. Nah, artinya ketika beban ini tidak boleh diakui, beban ini harus kita tambahkan ke pendapatan sehingga dia akan masuk kepada koreksi positif. Karena posisinya dia adalah perbedaan permanen dengan koreksinya adalah positif, maka aku kasih kode dia adalah PP atau permanen positif sebesar 50 juta. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua, yaitu pendapatan bunga deposito sebesar 235 juta itu akan masukkan ke dalam koreksi negatif. Kenapa? Karena posisinya pendapatan itu misalkan dari 100 juta sebesar 25 jutanya misalkan itu adalah pendapatan bunga deposito. Nah, di mana menurut pajak gitu kan ya, itu harus dikeluarkan karena penghasilannya kena final. Artinya dari 100 juta, 25-nya adalah penghasilan bunga deposito. Penghasilan si perusahaan itu hanyalah sebesar 75. Karena sebesar 75, artinya untuk mendapatkan 75 kan kita harus mengurangi itu 100 kurangi 25. Begitu juga dengan yang ini. Kita juga harus mengeluarkan si pendapatan bunga itu dari laba LSP, laba komersial, sehingga koreksinya adalah koreksi negatif sebesar 235. Karena perbedaannya adalah perbedaan permanen dan koreksinya adalah negatif, maka aku kasih kode namanya PN. Kemudian yang ketiga itu aku bilang tadi adalah penyusutan fiskal lebih besar sebesar 150 juta dari penyusutan komersial. Jadi menurut akuntansi dia udah ngedepresiasi sebesar 100 juta. Tapi menurut pajak gitu kan ya, dia harus mendepresiasi sebesar 250 juta. Artinya kurang 150 juta lagi, atau kita bisa bahasakan dengan bahasa lainnya adalah penyusutan fiskal itu lebih besar 150 juta dari penyusutan komersial. Artinya harus ditambah lagi. Jadi sebesar karena kita bilang kita harus menambah beban lagi supaya sesuai dengan apa yang harus dikategorikan oleh pajak, maka kita harus mengurangi si laba LSP komersial. Jadi kita kurangi di sini karena kita bicaranya beban penyusutan itu adalah perbedaan temporer dan koreksinya masuk koreksi negatif, maka aku akan taruh di sini adalah temporer negatif. Terus kalau kita lihat di sini aku udah langsung membuat yang namanya nilai-nilai akhirnya karena memang ini enggak ada temannya lagi, jadi 50 juta udah langsung kita put di sini. Kemudian 235 tambah 150 sama dengan 385. Kemudian langsung kita tambahkan kurangkan karena di sini posisinya adalah koreksi negatif, berarti dia akan mengurangi si 150 juta tambah 50 juta kurangnya 385. Berarti PKP menurut pajak itu adalah 815 juta. Jadi kalau kalian mau buat koreksi fiskal, selesai itu koreksi fiskalnya adalah 815 dengan melakukan yang namanya koreksi positif dan juga koreksi negatif. Nah, kemudian yang kedua kita akan melakukan perhitungan yang namanya PPH atau beban pajak ini, PPH tahun 2014 atau tahun perjalanan, di mana tarifnya adalah katanya 25%. Nah, ketika kalian sudah membuat yang namanya koreksi fiskal, ini gampang banget, kalian tinggal kalikan antara 25% tarifnya dikalikan sama 815 juta. Berarti hasilnya di sini adalah 815 kemudian dikalikan 25%, nilainya adalah 203.750 juta. Berarti beban pajak kininya adalah sebesar 203.750 juta. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita akan menghitung yang selanjutnya kita adalah menghitung PPH kurang bayar atau lebih bayar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini beban pajak kininya itu adalah sebesar 203.750 juta. Kemudian pada tahun tersebut udah bayar tuh PPH-nya sebesar 95 juta. Artinya dari 203.750 kita udah bayar 95 juta. Artinya masih ada 108.750.000 lagi yang harus kita bayar. Berarti ini adalah PPH terutang gitu, karena ceritanya dia kurang bayar sebesar 108.750.000. Oke,
Selanjutnya kita akan masuk yang keempat, yaitu kita suruh hitunglah aset atau kewajiban pajak tangguhan. Nah, jadi kalau kita mau ngitung berapa pajak tangguhan, itu kita lihat cuma dari yang namanya beda temporer. Nah, kita lihat di sini, kalau kalian lihat di koreksi fiskal yang pertama, di sini koreksi fiskalnya adalah negatif kan, di mana beban penyusutan TN negatif, berarti kita bilang di sini beda temporernya adalah sebesar 150 juta, arahnya di sini arahnya adalah negatif gitu. Berarti besarnya pajak tangguhan itu adalah sebesar tarifnya kita kalikan dengan beda temporer adalah 150 juta. Karena arahnya adalah negatif, maka jurnalnya itu adalah beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan. Jadi kalau misalkan kalian nemu soal dan ternyata beda temporernya adalah beda temporer yang arahnya positif gitu, kalian tinggal kalikan si beda temporernya dengan tarifnya, terus langsung berarti jurnalnya adalah aset pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan. Tapi kalau misalkan posisinya gini, si perusahaan itu udah punya apa namanya saldo awal, liabilitas pajak tangguhan misalkan sebesar 20 juta. Nah, kemudian pas kalian ngitung itu nilai aset pajak tangguhannya itu adalah sebesar 10 juta. Berarti kalau kayak gini, kalian jurnalnya tinggal liabilitas pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan. Jadi, kalau misalkan ceritanya saldo awalnya adalah liabilitas, pas kalian hitung nilainya adalah aset, kayak gitu kan ya, aset yang sebesar 10 juta. Jadi jurnalnya adalah liabilitas pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan sebesar 10 juta. Oke, tapi kalau misalkan kayak gini nih, misalkan udah ada saldo awal 20 juta, kemudian pas kita hitung lagi ternyata munculnya ada liabilitas, berarti kalian tinggal tambahkan nanti si liabilitas, jadi saldonya liabilitas pajak tangguhan itu adalah yang 20 juta ditambah 37 juta 500. Kemudian kita akan masuk ke bagian jurnalnya. Gimana nih jurnalnya? Jadi jurnalnya yang pertama kita akan menghitung yang namanya beban pajak kini. Jadi beban pajak kini sebesar yang tadi kita udah hitung, yang 25% dari 815 juta yaitu 203.750. Kemudian PPh yang udah kita bayar 95 juta, pada utang pajak 108.750. Nah, posisinya bagaimana untuk menyajikannya? Jadi menyajikannya ada dua posisi karena kita bicara tentang liabilitas dan juga bicara tentang beban. Berarti kita liabilitas berarti dia akan masuk ke dalam sisi ekuitas atau kita bisa bicara tentang laporan posisi keuangan, sedangkan untuk bagian yang beban dia akan masuk ke dalam yang namanya laporan laba rugi. Jadi untuk yang di laba rugi yang pertama itu kita seperti biasa kita akan nyusun yang namanya LSP sebesar 1.150 juta. Nah, beban pajaknya itu adalah penjumlahan antara beban pajak kini dengan pajak tangguhan. Jadi posisinya kalau misalkan di sini adalah posisinya liabilitas, berarti dia akan menambah. Tapi kalau di sini posisinya adalah aset, berarti timbul ya berarti di sini dia akan mengurang. Misalkan di sini aset ya. Walaupun ini nggak akan terjadi keduanya sih, jadi posisi nanti kalian akan lihat apakah dia masuknya ke liabilitas atau aset nih. Kalau misalkan dia liabilitas kayak gitu, berarti dia akan menambah, tapi kalau dia posisinya adalah aset berarti dia akan mengurang. Jadi kalau kita lihat beban pajak kininya adalah 203.750 berdasarkan apa yang udah kita hitung sebelumnya, kemudian liabilitas pajaknya itu sebesar 37.500 dari yang sudah kita hitung di sini. Oke. Berarti total beban pajak kininya adalah 241.250. So, laba bersihnya itu adalah pengurangan antara LSP dengan beban pajak. Berarti laba bersihnya adalah sebesar 908.750 juta. Nah, kemudian kita udah ngitung kan tadi ada yang namanya utang pajak karena ceritanya perusahaan kurang bayar, sama ada liabilitas pajak tangguhan. Berdasarkan jurnal yang ini. Nah, berarti utang pajak yang sebelumnya kita hitung yang ternyata dia itu adalah PPh pasal 29, berarti dia akan masuk ke yang namanya ekuitas bagian liabilitas sebagai utang pajak sebesar 108.750 dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 37.500. Jadi intinya kalau kalian mau lihat gimana sih cara menilai pajak tangguhan, lihat dari perbedaan temporer, apakah dia perbedaannya positif atau negatif arahnya, ya kan, arahnya positif atau negatif, dan apakah dia sudah punya
posisi awal, maksudnya udah punya saldo awal sebelumnya, saldo awalnya tuh ada di mana gitu, dan dia itu akan berpengaruh di sini, bahkan berpengaruh di beban pajak. Itu yang pertama. Kedua, kalian juga harus ingat ketika mau cari beban PPh terutang, berarti kalian akan hitung berapa PPh lain yang udah bayar. Misalkan nanti ternyata udah ada PPh pasal 22, 23, 24, 25, berarti nanti dikurangin lagi nih di sini. Nanti kan kalian lihat apakah dia munculnya PPh terutang atau PPh lebih bayar gitu. Berarti kalau PPh lebih bayar, di sini kan PPh terutang dia munculnya ada di sebelah kredit kan. Ketika dia lebih bayar, berarti dia posisinya ada di debit gitu. Semangat.